Salim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tudlimu wa la tudlamun wala tadlimu anfusakum. Sadaqallahul azim. Pimpinan saya yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kunting 2 yang saya hormati pula, tidak lupa Sohibul Bait yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di rumahnya Pak Heru ketiga kali ini ya Pak. Kayaknya saya ngisi di sini itu 3 kali ini gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya, alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi kembali. Dan kita melaksanakan pengajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kunting 2. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ila nur. Malam ini saya tidak menyampaikan fikih muamalah dulu ya Pak. Malam ini saya menyampaikan fikih Rajab. Ya, fikih Rajab. Kok fikih Rajab ya? Kalau secara bahasa, fikih itu adalah pemahaman yang mendalam, Pak. Itu fikih. Kalau Rajab itu Rajaba yurojibu Rajaban. Itu ternyata artinya itu diagung-agungkan, Pak. Ya. Tapi ini termasuknya memang dasar daripada itu memang ada dasar daripada hal tersebut ya, karena memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di mana yang tadi saya bacakan, sesungguhnya bilangan bulan pada si Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan tersebut ada minha arba'atun hurum. Allah menggunakan istilahnya adalah hurum. Haram. Haram itu adalah bisa diartikan mulia, bisa diartikan banyak larangan-larangan yang ada dalam bulan Rajab. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Qur'an ini. Jadi Quran tadi ditafsir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 bulan itu 3 mutawaliyat. 3 itu berurutan. Dan yang 1 itu terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah urut. Yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Ini adalah sendirian. Apa yang diharamkan pada saat itu di antaranya? Kami mencoba membuka di kitab Riyadhus Shalihin. Di antara yang dilarang pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan haram itu adalah pertumpahan darah. Ya,
perang. Pertanyaannya, kenapa? Ternyata Pak, ini ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Orang biasa pada berangkat, termasuk orang-orang yang berada di wilayah Jazirah Arab, itu pada bulan Dzulqa'dah. Maka diharapkan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang muslim itu wajib untuk menjaganya. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan untuk saling menumpahkan darah. Kalau dari sisi haramnya, kenapa ya kok dikatakan sebagai haram atau yang mulia? Ini pun ada hubungannya dengan ibadah haji, Pak. Jadi yang namanya ibadah haji itu adalah kan perpaduan antara dua tempat. Tempat apa? Tempat yang diharamkan dan tempat yang dihalalkan. Makanya kalau kita itu mau melaksanakan, katakanlah misalkan umroh, maka terlebih dahulu kita itu menuju ke tanah halal. Ke tanah halal, misalkan yang paling dekat dengan Mekah itu adalah Tan'im. Yang paling jauh itu adalah Bir Ali. Nah, antara Bir Ali dengan Qornul Manazil kayaknya lebih jauh. Bir Ali apa? Bir Ali lebih jauh Bir Ali, karena Qornul Manazil itu lebih agak dekat dengan Jeddah. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpaduan antara tanah yang dihalalkan dan tanah yang diharamkan itu adalah ibadah haji. Orang-orang termasuk pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, di antaranya itu ada yang tidak mau melaksanakan ibadah haji di Arafah. Saya mau tanya kali panjenengan, Arafah tanah haram apa tanah halal? Ayo. Arafah tanah halal atau tanah haram? Halal apa haram? Arafah lo ya? Arafah iya. Halal ada halalnya ya. Ada halal. Iya. Jadi Arafah itu adalah tanah halal, Pak. Tanah halal. Orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan tentang praktek ibadah haji, tidak ada orang yang mau untuk melaksanakan wukuf itu di Arafah. Nggak ada. Tapi mereka itu melaksanakan wukufnya adalah di Al-Mas'aril Haram. Al-Mas'aril Haram itu apa? Itu di Quran ada loh. Dan ini sedikit sekali orang yang memperhatikan ini, Pak, kalau tentang ibadah haji. Di Qurannya ada, tapi kebanyakan orang itu menyepelekan tempat ini, Pak. Masjidil Haram itu adalah Musdalifah. Orang kebanyakan di sana cuman hanya menunggu bis. Apalagi akhir-akhir ini yang terjadi masalah kemarin ya. Itu hanya menunggu bis, Pak. Nggak ada pelaksanaan ibadah sama sekali. Padahal justru di situ fadkurullaha indal masy'aril haram. Gitu. Ya.
Bahkan di situ memang ada masjidnya sih, cuman kita tidak susah ya karena kita itu di ada bagian tersendiri untuk wilayah-wilayahnya. Masy'aril Haram itu adalah siar-siar kemuliaan, atau dapat dikatakan sebagai awal mula dari tanah haram dari arah timur itu adalah Musdalifah. Betul. Haram bisa artikan yang mulia. Betul. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, Al-Hajju Arafah. Menghapus orang-orang yang melaksanakan ibadah hajinya itu bukan dari Arafah, tapi dari Musdalifah. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang saya sampaikan, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang boleh dikatakan agak mirip-mirip dengan yang dilaksanakan pada zaman jahiliyah sebagiannya. Akan tetapi juga banyak sekali yang dihapus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan-bulan yang haram khususnya, di antaranya adalah pada zaman jahiliyah itu ada istilah yang namanya, ini sengaja saya sampaikan karena di kalangan kita pun ada yang melaksanakan ini. Kalangan kita maksudnya kalangan muslim itu ya, kalangan Muhammadiyah ini selalu nggak ada. Ada istilah yang namanya atiroh, Pak. Apa itu atiroh? Tahu? Atiroh itu adalah penyembelihan binatang yang dilaksanakan pada bulan Rajab. Ya. Jadi mereka itu banyak yang melaksanakan hal tersebut dan bahkan dijadikan sebagai Yaumul Id. Yang akhirnya Rasulullah pun menyampaikan tidak ada Id selain Idul Fitri dan Idul Adha. Atiro, penyembelihan yang dilaksanakan pada bulan Rajab itu dihapuskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak diperbolehkan lagi. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah puasa. Satu ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasul, hadisnya cukup panjang Pak dari Bukhari. Ya Rasul, apakah engkau masih mengenali saya? Siapa ya, kata Rasulullah? Saya pernah bertemu Rasul. Oh iya, saya ingat. Gitu. Pada saat Rasulullah bertemu dengan orang tersebut, gemuk Pak. Kemudian setelah dia itu ketemu pada saat yang terakhir itu, dia kelihatan kurus sekali. Apa tanya Rasulullah? Kata Rasulullah, Fulan, kenapa kamu kok kurus kayak gitu? Iya, saya selama ini melaksanakan ibadah puasa dan saya tidak pernah berbuka puasa. Maksudnya buka puasa di situ puasa yang terus Pak. Iya, tiap hari. Iya. Iya itu. Ya maghrib buka. Tapi dia itu tidak pernah berhenti puasa terus Pak. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Puasalah kamu pada bulan-bulan yang diharamkan cukup 1 hari aja. Kalau kamu mampu. Ya Rasul, saya mampu sekali ya Rasulullah.
Ya udah, kalau memang kamu mampu sekali, ya udah, kamu laksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ayyamul bid, Pak. Ya. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, orang tersebut juga mengatakan, saya masih kuat sekali ya Rasulullah kalau cuma 3 hari. Ditambah Senin Kemisnya, sebagaimana juga aku berpuasa. Apa kata dia? Saya masih kuat sekali ya Rasulullah. Akhirnya dia mengatakan, sebagus-bagus puasa itu adalah puasanya Nabi Dawud. Yang 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, bagaimana dengan Rajab, Pak? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Tapi keagungan Rajabnya, dan kita itu tidak diperbolehkan mengambil waktu tertentu dalam bulan Rajab itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan Rajab. Itu nggak boleh, Pak. Panjenengan boleh berpuasa. Misalkan Rajab ini kita berpuasa Senin Kemis, silakan aja. Makanya tadi yang keempat ya, itu penting banget nanti. Jadi kita itu kalau memang mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Rajab, silakan saja, tapi tidak mengambil waktu tertentu. Waktu tertentu di sini dibolehkannya itu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, misalkan Senin Kemis, Ayyamul Bid, misalkan kayak gitu. Tapi jika seandainya kita itu ngambil sendiri dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, dari tanggal 1 atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu yang tidak diperbolehkan. Nggak boleh, kita itu berbuat semacam itu. Artinya puasa yang semacam itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata banyak, Pak, orang yang puasa semacam ini banyak. Tapi kalau di ikhwan kita sih nggak kayak gitu. Kalau bulan-bulan ini adalah bulan-bulan untuk ziarah. Ya, makanya bis pariwisata kini bulan-bulan ini laris teman, Pak. Laris teman ya itu ziarah misalkan dari sana. Itu ya, apa ya yang Wali Songo itu. Itu hebat, Pak. Kalau misalkan sampai 6 kali ziarah itu pahalanya hebat itu, kayak haji dan umroh. Ya, hebat. Jadi itu yang pertama adalah kita diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa, akan tetapi sekali lagi ini saya tekankan loh ya, tidak ada ketentuannya untuk melaksanakan hari tertentu pada bulan Rajab, nggak ada. Misalkan kita ambil awalnya, tengahnya, akhirnya nggak ada, Pak. Tapi kalau kita mau mengambil untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa, puasalah pada hari-hari yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, bagaimana bapak-bapak menafsirkan perbanyaklah doa pada saat sujud? Pernah mendengar hadisnya? Ya. Panjenengan doa di situ doa bagaimana? Coba saya mau tanya nih. Ini pengajian ini udah cukup lama kan? Ayo. Oh, ya, 10 kali. Iya, iya, iya. Ayo. Ini di sini ada yang mengajarkan tarjih toh? HPT ada kan tidak? Ada toh? Udah lewat mas itu awal itu di tarjih HPT itu. Apa? Ah,
Jadi yang dimaksud di situ berbanyak doa di waktu sujud adalah, jadi bacaan sujud yang dicontohkan Rasul itu banyak, Pak. Itu yang dibaca, bukan kita baca selain itu gitu loh, Pak. Iya, ada banyak itu tempat yang saat sujud kita itu contoh dari Rasulullah. Monggo dibaca semuanya itu. Jadi yang dimaksud perbanyak doa pada saat sujud, bukan doa yang tidak masyru'iyah. Iya, itu di bab sholat ada. Bab sholat ditarjikan awal-awal kan masa. Awal sekali itu. Kita busolah gitu loh Pak. Itu Pak. Artinya di situ pun sama. Saya mau mengatakan puasa pun sama Pak. Kita tidak diperbolehkan ngarang puasa gitu loh. Nggak boleh. Kita tetap puasanya Senin Kemis. Itu pada bulan Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada amalan sholat tertentu pada bulan Rajab. Jadi tidak ada amalan sholat tertentu, ya, sholat tertentu pada bulan Rajab. Ini khususnya pada malam-malam bulan Rajab itu, atau mungkin dikir-dikir tertentu pada bulan Rajab itu tidak ada. Kalau saya hubungkan dengan yang Pak itu adalah diantaranya itu Rajab adalah bulan menanam. Ya. Maka pada bulan ini kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang masyru'iyah. Ini hebat loh Pak, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan dijelaskan ini dari dalam menafsirkan hadis yang disampaikan oleh Bukhari ya, bahwa seseorang yang melaksanakan maksiat pada bulan Rajab atau bulan-bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosanya itu pun dilipat gandakan, Pak. Ya. Karena di sini dikatakan yang tadi saya katakan bulan haram. Namun di situ para ulama kenapa bulan haram? Karena bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan kita berbuat, Pak. Contohnya begini. Panjenengan mencabut rumput di Arafah, dengan panjenengan mencabut rumput di Musdalifah, beda Pak. Beda Pak. Kalau di Musdalifah, udah masuk tanah haram. Kalau di Arafah, tanah halal. Itu. Nilainya berbeda. Kita makanya kalau dalam kita Rawa'iul Bayan ya Pak, gitu. Itu tafsir ahkam Pak. Itu kalau kita pengen aman, naudzubillah min dzalik loh, ini hanya kata di buku itu. Seseorang yang membunuh seseorang apabila dikejar-kejar masuk saja tanah haram. Nggak boleh Pak itu. Nggak boleh tangkap. Artinya kalau toh dia itu mau nanti mau dihukum, dikeluarkan dulu dari tanah haram. Ya, makanya Masjid Qisas itu letaknya itu di Jeddah. Jeddah kan tanah halal gitu loh. Halal. Gitu. Enggak, seseorang yang melaksanakan tindak pidana maka akan dikeluarkan terlebih dahulu dari tanah haram, kemudian dia dihukum di Jeddah. Masjid Qisas di situ ada ya. Ini Pak. Nah, makanya kalau kita lihat di ibadah haji ya, banyak sekali larangan-larangan pada saat kita itu berada di tanah haram. Banyak sekali. Kita menemukan sesuatu pun kita nggak boleh mengambilnya, kita nggak boleh mengatakan sesuatu. Tidak berarti di luar tanah haram itu boleh gitu Pak. Tidak berarti boleh. Nanti kadang-kadang ada gini sih Pak. Kita bisa orang kalau ihram iki meno.
Itu. Bapak tahu apa yang paling banyak dilaksanakan oleh orang-orang di Tanah Haram? Wis, kita mau sing haji, mau sing umroh apa? Yang paling banyak dilaksanakan oleh mereka apa? Udud. Lalu sing ini ngajak kujang dua pirang-pirang slop kok Pak? Ya ketemu mereka meriki wadah baik. Iya Pak. Inilah gitu ya. Ya kita kan harus konsekuen ya. Kita kan sebagai warga Muhammadiyah. Kan saya udah mengatakan oleh panjenengan. Ini ada yang punya warung nggak? Ada yang punya warung nggak? Ada. Ya itu. Jangan adul udut tuh. Kayak aku kita harus konsekuen ya Pak. Kita sebagai warga Muhammadiyah kok. Artinya itu udah melalui istihad Pak. Iya. Jadi pengharaman udud itu sudah melalui istihad yang luar biasa banget Pak. Bahkan pabriknya juga sudah mengatakan di situ yang kotak putih itu bisa anak lu gune. Iya kayak ini kalau itu oh ya Mas. Nah itu Pak. Ya kan banyak sekali Pak. Tanah-tanah pada saat kita ibadah haji, kita berada di sana, kan kayak gitu. Banyak sekali yang boleh dikatakan yang melaksanakan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, itu adalah Rajab itu sebagai lampu kuning untuk melaksanakan atau untuk nyaur utang puasa. Sing dia utang. Ora berarti ning wis mlebu Ramadan utang hilang dudu kayak aku maksudnya. Bukan. Dan juga bukan berarti apabila melewati bulan Ramadan depannya itu dilipat gandakan utangnya. Enggak juga Pak. Enggak. Hanya dilipat gandakannya ya utang yang berikutnya apabila mereka punya hutang lagi. Oh. Ini bulan Rajab. Apalagi kalau dihubungkan dengan peristiwa yang mengiringi bulan Rajab itu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj itu bukan bulan Rajab, Pak. Bukan, Pak. Tapi nggak apa-apa, yang masyhur itu bulan Rajab sih. Bukan bulan Rajab. Bulan apa coba, Pak? Justru yang berpendapatnya adalah bulan Sa'ban. Bukan Rajab. Iya. Tapi kadung sekarang kan sudah umumnya Rajaban ya bulan Rajab, anak-anak peristiwa Isra Mi'raj kayak gitu ya Pak ya. Ya, tapi sebenarnya sama-sama itu. Nah, disinilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan Rajab. Dan yang keempat, ini yang penting banget nih Pak. Ini adalah Syahrul Rajab, Syahruz Zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Menanam apa sih Pak? Kebaikan Pak. Jadi ternyata kita ya iya sih memang mungkin mereka yang saudara-saudara kita yang melaksanakan peringatan-peringatan itu mungkin merupakan itu mereka menganggap sebagai suatu kebaikan. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah, apa kita tidak mengambil porsi kita untuk melaksanakan lebih banyak ibadah pada bulan Rajab? Artinya, yuk Pak, kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rajab. Sing biasanya madan kawanan ya monggo tang ini dipercepat. Yang biasanya kita itu cuma baca Quran mungkin 1 makro tambah 2 makro. Sing biasanya pengajiannya males monggo bulan Rajab ini ditingkatkan.
Nah, iya tapi pengajian ya apa-apa. Tak bisa ini pakai. Nah, itu, Pak. Dan nanti dikata Rasulullah SAW, wa syahru sya'ban syahru sakiyuz zat. Bulan nanti Sa'bannya itu adalah bulan untuk menyiram tanaman, Pak. Tuh. Apa maksudnya? Yang namanya menyiram ini pun dapat diartikan untuk memelihara tanaman tersebut. Apa? Di antaranya panjenengan kalau yang orang yang pernah jadi petani ya, ngerti matun ora, Pak? Matun kan anu disebut ya. Nah, itu ya. Ki bulan Saban ki engko, ki perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan wis nandur wulan Rajab, ora dopeni, sampeyan nandur pari, ora dikapok, ceblok celeleng tok. Nanti Ramadannya nggak ada hasilnya, Pak. Mulai ini monggo, bulan Rajab, ini perbanyak. Yang diharapkan dapat istiqomahkan nanti pada bulan Saban. Sehingga pada saat Ramadan nanti, kita itu memang sudah lebih terkondisikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, wa syahru Ramadan syahrun hasodus zar. Apa artinya? Ramadan itu sebagai bulan untuk menuai hasilnya. Itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung pada bulan Sa'bannya. Katakanlah padi ya, satu butir padi, satu butir ini gabah gitu ya, tumbuh. Ini tergantung pemeliharaan kita pada bulan Sa'ban. Jika seandainya kita pelihara betul, nanti pada saat bulan Ramadannya itu kita insya Allah akan lebih banyak mengamalkan lagi, Pak. Karena pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo Pak, ini mumpung ini masih ini Rajab tanggal berapa sih? 15? 18? 16 ya. Ya 18 itu. Monggo Pak, ini mumpung kita masih punya kesempatan gitu ya. Kita laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang masyru'iyah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kesempatan oleh Allah pada bulan ini. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita pada saat Ramadannya itu kita betul-betul maksimal mendapatkan banyak hasil. Selesai Ramadan, nah itu nanti kita dapat melihat sampean singane kira-kira dadi kupu apa kok dadi ular tok. Untung. Kaya kowe. Ya, monggo ini iki lebar dadi kupu kabeh, Pak. Aja kurang untung tok ora mabur-mabur. Tuh, tergantung kita. Makanya apalagi kita kan udah berapa kali ya, udah berpuluh-puluh kali kita melaksanakan Ramadan. Untung terus orang tahu jadi kupu. Nih, apa? Iya Pak, kupunya aku wali sawal loh Pak. Kan sawal kan artinya peningkatan Pak. Mabur loh Pak. Mabur, wali sawal mabur. Ya gue ya, itulah Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita masuk bulan Rajab ini kita dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita itu betul-betul terkonsentrasikan dengan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu aja ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.